Jadi kalau gadget bisa membantu mengasuh anak, itu Iya. memang ada benarnya. Disarankan tuh orang tua kalau anak main HP, suaranya itu setel yang paling kencang. Konten tontonan anak itu Mmm, ada beberapa yang mungkin memang tidak sesuai dengan anak. Apapun itu pasti menarik untuk anak. Apalagi mmm. kalau itu dilakukan bersama orang tuanya. Hai Sobat Sapa Netizen, kembali lagi dengan aku Ira yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di podcast Sapa Nesia, ruang kolaborasi untuk kita berbagi cerita, inspirasi, dan pastinya aksi nyata. Sobat Sapa Netizen, pernah nggak sih kalian melihat balita yang duduk anteng karena sibuk bermain gadget? Atau jangan-jangan Bapak Ibu juga mengandalkan gadget agar balita tetap tenang? Nah, di situasi tersebut kelihatannya membantu dan sangat praktis, bukan? Namun, fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran baru, seperti resiko speech delay, tantangan tumbuh kembang anak yang seringkali tidak kita sadari, dan juga tantrum saat gadget diambil. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar sudah siap mendampingi anak menggunakan teknologi dengan bijak? Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, hari ini kita akan berbincang bersama Ibu Dr. Anayanti Rahmawati, SPSI, PSIMA, selaku dosen prodi Pendidikan Guru PAUD dari Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat datang Ibu, terima kasih telah berkunjung di podcast Sapanesia. Ya, terima kasih Mbak Ira. Saya sudah mendapat kesempatan untuk hadir di podcast hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya puasa hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ira. Lancar nggih? Ya. Ibu, ini kan kita akan membahas tentang gadget di era digital. Nah, itu banyak sekali orang tua, yang mungkin memberikan gadget untuk anaknya saat tantrum, seperti itu, agar anaknya lebih tenang juga, Ibu. Nah, itu menimbulkan perspektif bahwa, gadget itu dapat membantu orang tua. Nah, menurut Ibu sendiri menanggapi dari perspektif itu seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau gadget bisa membantu mengasuh anak, itu Iya. memang ada benarnya Mmm, gitu ya. Eee, kita kan sebagai ibu ya, ibu rumah tangga, terus mungkin juga ibu yang bekerja itu dalam mengasuh anak itu kan pasti ada masa-masa yang kita itu harus mengerjakan sesuatu, tapi di betul. saat yang bersamaan anak itu, tantrum gitu ya, rewel Mhm. gitu. Jadi, seringkali memang ibu-ibu itu kemudian langsung memberikan gadget ya, biar anak itu diam dalam, waktu yang selama ibu itu, Iya, melakukan disibukkan dengan kegiatan, mhm. kegiatan gitu ya. Kalau kondisinya begitu sebenarnya masih bisa ditolerir, tapi jangan terlalu sering dan jangan Mmm. dijadikan kebiasaan, gitu. Nah, itu untuk, menghindari anak untuk kecanduan gadget itu caranya seperti apa nggih, Bu? Nah, kalau misalnya tadi orang tua itu, pas memang ya bener-bener repot gitu ya memberikan Mhm. gadget, nah orang tua juga harus sadar bahwa ini hanya sementara dan tidak lama-lama. Jadi yang benar-benar, saat kita benar-benar urgent gitu ya Iya, istilahnya, iya. misalnya ya, sedang masak yang tidak bisa ditinggal terus anak tiba-tiba tantrum, rewel, Waduh. okelah kasih gadget, tapi begitu kita sudah selesai urusan kompor langsung gadget itu kita minta. Tapi tentunya Mmm, cara mintanya juga harus, yang tidak membuat lembut anak gitu ya, iya, tidak membuat trauma anak gitu trauma ya. gitu, gitu. Jadi biar anak mintanya tuh pelan-pelan agar anak itu tidak trauma malah makin tantrum ya, Ibu, ya. Iya, Mungkin berarti ada batasan tersendiri atas durasi untuk bermain gadgetnya itu ya, Bu, ya? ada. Kalau tadi misalnya dalam kondisi urgent ya, kita selesai sudah langsung kita minta. Nah, kita perlu Mmm, penjelasan ke anak gitu ya. Atau sebelum kita memberikan gadget itu harusnya juga penjelasan, "Maaf Dek, mama lagi sibuk, masak di dapur. Ini adik boleh pinjam dulu sebentar ya. Nanti kalau mama sudah selesai langsung dikembalikan," gitu. Jadi, oh apa itu tetap di awal itu ada kayak kesepakatan gitu loh, kesepakatan dengan anak gitu. Dan nanti kalau pas minta, "Tadi mama bilangnya kan sebentar, kalau mama sudah selesai diambil," gitu. Ya, itu kita ulangkan lagi ke anak, sehingga anak paham, "Oh iya, tadi aturan mainnya seperti itu," gitu. Oh, poin yang saya tangkap berarti itu harus ada komunikasi terhadap anak, pemahaman anak dia harus diberikan pemahaman secara terus-menerus sampai anak itu paham ya, Bu?
bahwa gadget itu hanya dibatasi sebentar saja untuk, meredam misal orang tua sedang sibuk gitu ya, Ibu? Itu dalam kasus kalau memang orang tua sibuk. Tapi Mhm. kalau misalnya nanti misalnya orang tua juga, memberikan waktu khusus anak untuk bermain gadget gitu ya, itu juga perlu aturan main lagi, Oh gitu. ada. Jadi misalnya nih, "Besok aku libur, aku boleh dong pinjem gadget Mah," gitu. Terus, nah kita bisa bikin aturan gitu. Jadi misalnya, eee, boleh main gadget kalau hari libur dengan durasi waktu berapa, gitu. Jadi misalnya, "Oh, besok hari Minggu boleh Adik pinjem, tapi cuma 30 menit," misalnya. Oh iya. Terus jamnya disepakati, jamnya misalnya apakah jam siang, pagi, atau sore setelah anak melakukan apa dulu, misalnya, "Setelah PR-mu selesai semua, kamu boleh pinjam 30 menit," misalnya gitu. Jadi, kalau misalnya itu menjadi kesepakatan dengan anak dan asal anak sudah memenuhi semua kewajibannya ndak apa-apa, tapi konsisten. Nah, Mmm, kadang-kadang kita itu tidak konsisten itu loh. ya betul. Nah, kalau tidak konsisten kemudian misalnya hari ini, lebih dari 30 menit, "Ih, mama diem aja." Oke. Terus besok dia nyoba lagi, "Ih, mama diem aja." Gitu. Mmm, Terus habis itu lama-lama kan dia, eee, apa ya, jadi punya pemahaman kalau bisa lebih, gitu. Jadi ketika akhirnya kita balik lagi, "Loh ini udah 30 menit, lah kemarin-kemarin kok boleh?" boleh Nah, gitu. kalau tidak konsisten, nah itu kadang-kadang yang menimbulkan tantrum. Oh, karena celah-celah kecil itu jadi anak, melewatkan aturan dan tanggung jawabnya ya, Ibu. Jadi Mhm, harus tetap tegas gitu ya. mhm. Untuk, usia berapa sih, Bu, biasanya anak itu boleh pegang gadget gitu? Setidaknya ketika paling enggak itu ya di atas 2 tahunan lah. Kalau misalnya di bawah 2 tahun, itu ya bener-bener artinya dia dia main pegang gini, tapi kita ada di sampingnya, tapi Oh yang pegang iya, kita, mhm mhm. nggak boleh dia, gitu loh. Jadi misalnya, itu kok ada video lucu ya, Mbak, aku ngelihat, "Oke, sini lihat sini," barengan. "Udah ya," tuh. Jadi sesekali aja, tapi kalau dia harus sudah kita pegangin boleh main-main gitu, nah itu setidaknya di atas 2 tahun lah gitu, dan Di atas. durasinya itu sebentar-sebentar gitu. Oh, jadi yang idealnya itu biasanya paling sedikit itu di usia 2 tahun ya, Bu? Dan itu mungkin dibatasi untuk tontonannya, misal untuk Mhm, belajar, kan itu saat saat sekarang itu ada yang YouTube bisa buat berhitung, latihan iya, membaca, heeh, seperti itu ya, Ibu, ya? iya. Jadi terkait durasinya gitu ya, terkait durasinya maksimal 1 jam dan sebisa mungkin jangan langsung 1 jam full gitu, Mmm, mhm. gitu ya. Karena kan mata anak itu kan juga masih ya masih usia segitu ya, dia Iya, kan perkembangannya juga masih perlu, masih perlu diperhatikan gitu ya. Mungkin kekuatan otot matanya mata, itu kan belum mateng berbeda. gitu ya. Itu jadi perlu diperhatikan maksimal 1 jam dan jangan langsung 1 jam. Jadi misalnya pagi, "Oh iya boleh, lihat apa? Mau belajar berhitung?" Gitu ya, tadi ya kontennya Iya, gitu. betul. Oke, mungkin sekitar 15 menit gitu. Terus nanti mungkin siang, mungkin di saat dia sudah, selesai sekolah, terus sudah, mengerjakan semua pekerjaannya, mungkin habis bangun tidur atau apa gitu ya. Terus, "Aku pengen lihat lagi, main belajar lagi berhitung." Oke, boleh. Nah, mungkin 15 menit lagi atau apa gitu. 1 jam itu maksimal. Jadi kalau kurang dari 1 jam justru lebih bagus, Lebih gitu, bagus nih. ya. Berarti memang tidak boleh lama-lama gitu ya, tetap Mhm, harus dibatasin juga. Nah tapi Bu, di fenomena sekarang itu ada anak yang, bener-bener tidak dampingin orang tua, itu mhm. menurut Ibu gimana Ibu? Nah, itu ya kurang pas ya, karena Mhm, konten-konten itu meskipun awalnya kita setel di YouTube yang untuk anak-anak, iya YouTube Kids ya nah Ibu? kadang-kadang kan bisa muncul yang Oh iklan-iklan iya dewasa iklan, kayak gitu betul. yang mungkin di area yang sudah kita sepakati, gitu. Mmm, Nah, eee, terkait itu sebenarnya satu paling ndak kalau anak pegang HP itu harusnya ada suara. oh iya iya, Nah, kalau disarankan tuh orang tua kalau anak main HP, suaranya itu setel yang paling kencang. mmm, Jadi ibaratnya ya, misalnya anak di ruang tamu, kita mungkin ada keperluan mau ke kamar mandi atau ke mana di area lain rumah, tapi kita tetap dengar suara.
gadgetnya tuh dia nyetel apa, Iya, biar YouTube-nya kita nyetel bisa apa, mengawasi. heeh, iya. Nah, kalau suaranya di-silent, kan kita nggak tahu dia nonton apa itu, gitu. Jadi paling nggak satu suara, terus, eee, tetap diawasi itu dalam arti gini ya, eee, ketika anak nonton, kita di sampingnya, bisa bisa mungkin kita tidak di sampingnya, tapi kita dengar itu dan sesekali kita hampiri, "Adik, nonton apa? Itu kayak Ah, apa iya. sih?" Gitu ya. Jadi misalnya, "Oh, kamu nonton film kartun? Kok kamu suka kartun ini Wah, ceritanya apa sih?" Gitu loh. Jadi kita, usahakan untuk interaksi terkait yang dia tonton itu isinya apa, gitu. hal tersebut juga bisa bangun bonding antara orang tua dan Iya anak ya, Bu, iya, ya. Jadi heeh, kita bisa tahu, kesukaannya anak tuh mhm seperti mhm. apa, menontonnya tuh karena apa. Mungkin kalau dipancing seperti itu bakal cerita lebih banyak lagi kan Iya ya, Bu, iya, ya? heeh. Jadi, eee, kita tahu apa yang sedang disukai anak, Mhm. terus nanti kita juga tahu anak ini sedang istilahnya disuguhi masa peka ya, masa peka apa, sedang belajar apa, sehingga kita bisa memasukkan unsur-unsur yang positif di situ, gitu. Jadi Mmm. misalnya kalau anak laki-laki kalau, masih PAUD itu ya, sukanya biasanya kan mungkin nonton film Thomas gitu ya. Iya, Nah, kita kan Thomas itu Thomas. kan punya teman-teman yang karakternya banyak ya. Kita usahakan kita nonton, kita tahu ceritanya. Mhm. Terus misalnya dia cerita, "Ini temennya Thomas bawa muatan ikan, dia nggak mau karena bau, kenapa?" Gitu. Nah, Oh, kita kan bisa masuk ke situ gitu ya, kasihkan masukan. berarti itu juga melatih pola pikir anak juga ya, Bu, ya? Iya, Pola mhm, pikir, daya ingat, mhm, terus penyelesaian masalah mhm, mungkin, "Oh ini keretanya kotor, berarti mhm, harus diapakan?" mhm. Seperti itu. "Ini Iya, keretanya rusak," gitu ya, Bu, mhm, ya? iya, betul. Gitu. Tapi untuk, tantangan tersendiri, Bu, bagi orang tua di era digital ini apa sih, Bu, sebenarnya yang paling krusial gitu? Paling krusial satu, konten ya, konten tontonan anak itu Mmm, ada beberapa yang mungkin memang tidak sesuai dengan anak, itu satu. Dua, mungkin juga tontonan-tontonan itu tidak sesuai dengan value yang kita anut dalam keluarga kita, oh iya, gitu ya. Jadi mungkin di keluarga masing-masing kan punya aturan-aturan mhm sendiri mhm. ya. Nah itu, menjadi catatan buat orang tua, dia nonton apa itu sesuai nggak dengan, eee, value keluarga yang kita anut gitu ya. Terus kalau terlalu banyak nonton di YouTube-YouTube itu, tontonan-tontonan itu bisa jadi dia mengimitasi, meniru ya, meniru Mhm. terus, Waktunya juga berkurang ya, Ibu, dengan orang iya, tua, interaksinya mungkin mhm, jadi dipanggil itu tidak nengok, jadi lebih apatis mhm, gitu ya, Bu, ya, lebih, apa ya, mengutamakan tontonannya daripada mhm, panggilan orang iya. tua gitu ya. Jadi dia, eee, leb masuk istilahnya masuk ke dalam, Dunianya nah permainan itu gitu. ya. Makanya tadi kalau nonton jangan meskipun 1 jam, tapi jangan 1 jam full. Jadi lepas-lepas gitu ya, 15 menit, selesai, 15 menit, selesai gitu. Jadi jangan yang Full full gitu ya. gitu. Jadi membiasakan nontonnya tuh ada aturan waktunya juga, biar Mhm, anak juga belajar untuk mhm, bertanggung jawab ya, Ibu, ya. mhm, Nah, tapi untuk mungkin anak-anak yang udah mulai seperti yang saya bilang tadi ya, Bu, mhm, ya, mulai dipanggil itu tidak nengok, diajak mungkin diajak, "Adik, ayo main ke taman," mhm. gitu, "Nggak mau, Mah, maunya main HP." Nah, itu gimana ya, Bu, cara mengembalikan mood mereka supaya tetap mau berinteraksi sama kita gitu, Bu? Ya mau nggak mau, eee, keterikatan dia sama gadget itu diputus, gitu. Diputus. Nah, dengan melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan gadget. Kalau Mmm, di rumah mungkin agak susah gitu ya, karena kalau di misalnya ya, biasanya yang terjadi itu kalau di rumah dia ingetnya gadget. Jadi iya, kita betul. ajak pergi gitu, Oh, ajak main di luar, di outdoor, jangan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah pasti kan dia kayak mau kita di rumah itu ngapain gitu. apa ya, Mhm. duduk gini kan terus, HP, gitu kan. Nah kita ajak keluar, aktivitas outdoor Berarti yang aktivitas digital non digital seperti apa ya, Bu, yang mungkin bisa kita mulai masukkan, selipkan sedikit-sedikit gitu, biar mhm. anak tuh nggak terpaku terus di gadget gitu? Sebenarnya untuk anak ini kan masih masa eksplorasi ya, Iya. apapun itu pasti menarik untuk anak. Apalagi Mmm. kalau itu dilakukan bersama orang tuanya, itu pasti anak itu tertarik, "Ayo ikut," misalnya, "Ke mana?" "Ke pasar," gitu. Oh, iya. "Apa nanti di sana?"
nanti ada banyak di pasar, kamu bisa lihat ikan, bisa apa. Nah, terus Oh, atau ayo kita ke lapangan, ngapain ke lapangan? Gitu. Jadi untuk mengalihkan dia dari gadget itu memang eh, yang paling memungkinkan gitu ya, yang paling memungkinkan dan menyenangkan untuk anak itu aktivitas di luar rumah. Gitu. Di hmm. kalau tidak harus jauh-jauh sih, jadi misalnya cukup di halaman main bola. Nah itu, nah ini tantangan ini buat orang tua. Berarti mungkin kita bisa coba lihat dulu ini anak kesukaannya apa ya, Bu, ya. Mungkin Hmm. kalau kesukaannya kereta kita bisa, spill-spill sedikit supaya anak tuh Hmm. tertarik, "Nanti mama mau ke stasiun lihat Hmm. kereta, nanti Hmm. mama mau ke museum loh lihat kereta, kamu mau ikut enggak?" Kayak gitu Hmm. ya, Bu, ya. Iya. Jadi kita bangun dulu, masuk dulu ketertarikan anak tuh di Hmm. bidang apa biar bisa teralihkan gitu ya, Bu, ya. Hmm. Mungkin Ibu bisa memberikan tips ke orang tua Ibu, biar, bonding-nya ke anak itu lebih dekat, orang tua tuh bisa lebih mengerti anak dan juga menghindari yang namanya, kecanduan gadget itu. Ya, jadi tips untuk orang tua ya, untuk para Sapanizens, Mhm, terkait kemelekatan ya, terkait ketergantungan mhm, anak pada ketergantungan, gadget betul. ini, anak-anak ini sebenarnya kan masa eksplorasi yang memang anak-anak ini sangat tertarik dengan dunia di luar sana, di Betul, luar rumah mhm, gitu ya. Jadi ajak anak untuk eksplorasi hal-hal yang di luar rumah gitu ya. Jadi orang tua itu harus meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk mengajak anak melihat dunia di luar rumah. Pasti anak senang, senang pasti gitu ya. Tidak harus jauh-jauh, misalnya kita bisa di halaman. Nah, halaman rumah ngapain? Tuh, main bola, lempar tangkap bola. Nah, asal bersama orang tua itu anak sudah senang. Nanti bisa mungkin yang agak lebih jauh, misalnya ke pasar atau mungkin ke lapangan bola dekat rumah. Gitu, sesuatu yang sifatnya outdoor gitu. Pasti anak ini tertarik karena anak-anak ini pertumbuhan perkembangannya kan memang semua aspek ya, semua aspek termasuk juga fisik motorik dan kegiatan-kegiatan motorik ini sangat menarik untuk anak. Itu pasti tertarik. karena emang sekali ya, Bu, karena di usia emas yang harusnya belajar, bertumbuh, jika dihabiskan dengan mungkin permainan gadget, di dalam gadget, menonton itu kan sangat-sangat, bagi anak tuh eman gitu ya, Bu, ya, istilahnya ya. Ya, Mungkin bisa diajak untuk explore lagi ke alam, terus tadi juga ada permainan-permainan dengan, motorik, sensorik gitu ya, Bu, ya. Nah, untuk mungkin anak-anak yang udah kecanduan itu pasti ada dampaknya ya, Bu, bagi otak mereka atau mungkin, bagi perlakuan emosi, sosial gitu ya, Bu? ya. Jadi kenapa gadget itu dianggap mengganggu perkembangan karena ketika anak berinteraksi dengan gadget itu kan satu arah Iya, betul. ya, anak itu kan hanya melihat gadget gini, apa yang ditanyakan gadget udah dia ngeliat aja gitu. Kalaupun ada sesuatu yang lucu ya dia ketawa aja, tapi kan ketawanya hanya pada gadgetnya, tidak ada timbal balik. Ketika anak misalnya ngomong lucu, gadgetnya kan diam, tidak Iya, merespon gitu ya. Jadi komunikasi yang satu arah ini tentu tidak baik untuk anak karena anak itu harus mendapatkan timbal balik dan interaksi dari orang yang diajak ngomongnya itu. Nah, kalau ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, anak ini nanti perhatiannya dia hanya satu arah tadi hanya pada gadgetnya sehingga ketika lingkungan sekitar itu mengajak dia interaksi, dia tidak merespon. Karena apa? Karena sudah terpolakan bahwa dia tuh hanya sebagai penonton. Gitu loh. mmm, Kan ngelihat aja kan gadget itu ngapain. Dia paham tapi dia cuma sebagai penonton, nggak bisa interaksi, nggak ada. Tidak mengajarkan interaksi. Nah kalau itu dalam jangka waktu lama kan tentu dia akan ya istilahnya mungkin kayak tumpul interaksinya ya, kepedulian terhadap lingkungan itu nggak lingkungan ada. juga Jadi tidak ada. disapa, dipanggil namanya dia nggak nengok. Mmm. Karena dia terbiasa pola interaksinya hanya satu arah gitu. Itu berarti dampak sosialnya ya, Bu. Hmm. Mungkin kalau dampak emosionalnya jadi mudah tantrum, HP diambil juga Hmm. marah-marah ya, Ibu, ya mungkin juga. Ya, karena ketika dia interaksi satu arah di sini, terus dia bisa scroll-scroll kan, milih kan, itu kan dia kan tidak tidak mikir
lingkungan kan, artinya kan Mhm mhm. kebutuhan dia. Iya. Kebutuhanku terpenuhi dengan apa? Ya dengan scroll gadget tadi. Ih, udah nggak menarik, dia pindah channel, pindah ini, pindah ini. Semuanya kan hanya dia sendiri yang menentukan, dia tidak peduli apapun di sekitarnya, karena kebutuhan dia untuk hiburan-hiburan selalu tersedia. Oh, sudah didapatkan lewat Nah, gadget itu ya, Bu? gitu. Berarti itu bahayanya anak jadi mudah cepat bosan juga, apatis. Jadi lihat belajar pun cepat kayak, "Ah, sudah saya capek," gitu ya, Bu, ya? Hmm. Nah, itu untuk, tanda-tanda mulai kecanduannya itu berarti tadi ya, Bu, pertama anak itu jadi apatis, terus habis itu emosionalnya terganggu, tantrum, terus juga dia mendapatkan validasi dari gadget itu ya, Bu, ya, jadi tidak peduli dengan sekitar gitu ya, Bu, ya? Ya, itu artinya tanda-tanda awalnya. Kalau Iya, itu sudah tanda-tanda. muncul, artinya kita juga harus, loh, kok ini kok sama lingkungan kita panggil kok nggak respon. Nah, ada apa Ada itu? apa? Berarti kalau udah mulai muncul tanda-tanda ini, harus segera gadget itu diambil ya, Bu? Atau gimana? Dialihkan. Oh, Kalau dialihkan tadi ya? diambil paksa pasti nanti dia tantrum. Oh, tantrum. Kalau kita kan lagi suka sesuatu kan langsung diambil gini pasti marah. Iya, Dan betul. ketika anak itu marah, itu nanti kita kan istilah jadi punya 2 PR ya. Meredakan marah dulu, terus PR-nya jadi tadi ketergantungannya juga masih menjadi PR. Jadi kalau memang kita sudah melihat anak ini kecanduan gitu ya, ada tanda-tanda kecanduan, eh, kita berusaha mengalihkan perhatian dulu anak ini dari gadget. Tapi jangan mainnya jangan kasar gitu ya, jangan maksa gitu ya. Karena anak Jangan pasti langsung. marah gitu Mhm. ya. Jadi misalnya kita, "Dek, eh Sudah ya udah." mainnya gitu Nah, ya, kalau 10 misalnya menit sudah lagi mainnya gitu. itu kita 5 menit lagi atau 10 menit lagi oke aja ya. Tapi nek Mhm. misalnya dia nggak merespon, maka kita ajak keluar itu tadi. Oh, Dek, gitu ya? eh Bantu mau mama pergi? ke Ah sini ya gitu. gitu. Dek mau pergi ikut nggak? Gitu. Mhm. Gitu. Jadi nanti mungkin awal-awalnya gitu dulu Mbak Ira. Jadi ketika dia teringat sama gadgetnya, kita loh mau kemana? Mau pergi ikut ya gitu. Jadi nanti lama-lama dia akan lupa ya. Terus menjadi dia juga daripada aku di rumah kan lebih sering ikut mama gitu loh. Aku mau Mmm, mhm pergi-pergi. mhm. Nah, nanti kan dengan pergi-pergi itu dia lupa dulu. Nah, terus nanti kita bisa arahkan aktivitas di luar. Biar dia suka dulu di luar, outdoor activity dulu. Nanti kita bisa nyusun plannya itu activity outdoornya itu seperti apa. Ibu, kalau mungkin, ditambahkan les itu termasuk tepat nggak Ibu pengalihannya? Mungkin bisa dileskan piano atau dileskan menari, itu termasuk tepat nggak? Bukan? Les sih boleh-boleh aja gitu ya, tapi sebenarnya tidak harus les gitu ya. Iya. Artinya kalau itu sebagai pengalihan, kalau itu mau les bisa, tapi lesnya itu nanti kita sesuaikan anaknya tertarik nggak di lesnya Oh itu iya gitu. betul. Jangan sampai ketergantungan dari gadget itu sembuh, tapi kemudian memunculkan anak itu merasa terpaksa melakukan sesuatu. Jadi Jadi karena tertekan. konsepnya tadi gadget itu kan menyenangkan, maka kita juga harus mencari alternatif alternatif aktivitas yang memang juga sama-sama menyenangkan gitu loh. Jadi nggak boleh gantinya gadget itu menyenangkan, ganti aktivitasnya juga harus sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Jadi harus mencari sesuatu tuh yang memang anak senang dan mulai lupa nih sedikit-sedikit dengan gadget ya, Hmm. seperti itu ya, Bu? Mungkin Ibu berikan, closing statement ke teman-teman Sapanizen tentang hal ini Bu, permasalahan ini. Boleh Ibu? Oke, jadi terkait ketergantungan anak pada gadget gitu ya. Gadget itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Apapun yang dibutuhkan oleh anak ketika anak itu scroll pasti dapat. Nah, satu pertama untuk orang tua perhatikan interaksi kita dengan anak ya. Kalau kita ingin anak itu dekat dengan kita, maka kita harus jadi pribadi yang menyenangkan. Ya, Mmm, seperti halnya gadget itu begitu di pling gitu kan menyenangkan. Nah, iya. kita juga harusnya gitu ya. Mama, hai apa dek? Tuh, ya Mmm, jangan mama. Nah, gitu ya satu itu. Dua untuk mengalihkan anak dari ketergantungan gadget gitu ya. Ajak anak untuk aktivitas outdoor yang menyenangkan gitu ya.
bisa kita cari dulu anak itu minatnya di bidang apa. Untuk outdoor misalnya, anak laki-laki suka main tangkap bola, oke kita main bola di luar yuk Dik, gitu. Ya, sesekali gadget boleh boleh aja gitu, karena biar anak itu juga tahu terkait, hal-hal yang memang update ya, update versinya anak-anak ya, jangan sampai teman-temannya ngomongin film apa, terus anak itu nggak ngerti kan kasihan juga ya gitu. Boleh, tapi tetap dibatasi durasi waktunya, untuk anak di bawah 2 tahun gitu ya, jangan sampai, lebih dari 1 jam. Juga untuk anak-anak di atas 2 tahun juga masih sebaiknya tetap, di bawah 1 jam, dan 1 jam itu jangan full langsung 1 jam ya, bisa 15 menit, kemudian istirahat, dan Mmm. mungkin nanti lagi. Begitu Mbak Ira. Iya, baik Ibu Ana, terima kasih atas insight yang luar biasa pada hari ini, perspektifnya mungkin, ke depannya semoga banyak orang tua yang makin, paham dan makin care dengan anaknya, meluangkan waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk mereka. Karena sejatinya teknologi hanyalah alat dan kitalah ya Ibu ya, nahkodanya. Saya Ira pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.